Selamat datang buat teman-teman yang udah kunjungin channel ini sekaligus klik video dalam pembahasan cara cek spell pada aplikasi Word. Dalam beberapa kasus yang pernah kita temuin dalam membuat sebuah dokumen, kita sering banget kan nemuin sebuah ejaan yang salah di dalam dokumen kita, entah itu ejaan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau beberapa bahasa lainnya. Kita nggak pengen hal itu terjadi, maka dari itu sebenarnya aplikasi Word udah nyediain beberapa fitur yang sangat berguna untuk kita nih yang pengen ngecek ejaan apa aja yang salah di dalam sebuah dokumen kita. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin beberapa fungsi ini kita juga perlu melibatkan sebuah internet di dalamnya, karena kan mungkin beberapa aplikasi Word yang teman-teman punya itu nggak secara default punya aplikasi yang berbahasa Indonesia. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang belum punya bahasa Indonesia, mungkin nanti kita bakal sedikit download dulu gimana cara downloadnya, lalu gimana cara mengintegrasikannya di dalam sebuah ejaan di dalam dokumen kita. Baik, pada kesempatan kali ini saya udah ngebuka sebuah dokumen kosong ya. Mungkin di sini sebagai kasusnya yang nanti bakal teman-teman temuin. Tapi mungkin teman-teman yang pengen buka dokumen yang pernah dibuat silahkan buka aja. Tapi sebelum jauh ke sana, kita akan coba dulu gimana cara ngeinstall bahasa Indonesia di dalam aplikasi Word. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini ada dua jenis bahasa yang akan kita gunakan. Maksudnya apa? Nanti ada bahasa yang terbagi sebagai bahasa untuk preference aplikasi. Lalu yang kedua yaitu bahasa untuk proofing aplikasi atau proofing ejaan yang akan kita gunakan nanti. Nah, bahasa yang akan kita gunakan yaitu untuk proofing ejaan atau proofing spell. Teman-teman pertama-tama yaitu buka tab review yang ada di atas ini. Lalu teman-teman buka di sini ada tab language. Di bagian tab language ini ada dua bagian ya, set proofing language dan set language preference. Nah, ini yang saya maksud tadi. Cuman untuk pertama-tama buat temen yang emang belum sama sekali punya bahasa Indonesia, silakan buka dulu language preference. Nah, ini dia akan muncul tab word option. Di sini ada dua bagian. Yang pertama ada office display language yang ada di kursor saya. Lalu yang kedua yaitu office authoring language and proofing. Nah, ini yang kedua yang akan kita gunakan untuk menginisialisasi ejaan yang akan kita gunakan nanti. Mungkin kalau misalkan teman-teman pertama buka aplikasi Word ada yang nggak ada bahasa Indonesianya, ini bakal kosong juga. Nah, buat pertama-tama itu ini perlu temen tambahin add language. Nah, ini dia add language. Nah, ini ada banyak banget bahasa yang bisa teman-teman gunain, tapi kan kita nggak mungkin gunain bahasa-bahasa yang banyak ini. Kita ingin gunain bahasa Indonesia. Scroll aja ke bawah. Nah, ini dia ada bahasa Indonesia. Ini kebetulan udah saya install ya. Jadi ini udah ke disabled yang artinya Indonesia ini bahasanya udah ditambahin ke aplikasi Word. Kalau misalkan teman-teman belum, ini masih belum ke disabled, jadi silakan aja klik lalu nanti install. Nah, ini yang saya maksud install. Nah, saat install nanti teman-teman bakal butuh internet untuk ngedownloadnya. Tapi di sini saya udah install, jadi coba saya langsung cancel aja. Setelah itu nanti akan tambah Indonesian seperti ini, nomor 2. Dan untuk yang keduanya yaitu kita perlu nambahin Office Authoring Language and Proofing. Nah, hal ini berguna untuk nambahin bahasa Indonesia ke dalam sebuah ejaan yang akan kita buat nanti. Karena kan kita pengen Word ini ngedeteksi adanya kalimat bahasa Indonesia dengan ejaan yang salah. Nggak mau dong kalau misalkan kita udah bikin sebuah kalimat, udah kedeteksi nih ejaan salah, taunya ejaan tersebut salahnya dalam bahasa Inggris. Nah, artinya kita kan nggak tahu ini bahasa yang benarnya seperti apa. Maka dari itu kita perlu nyamain bahasanya dulu dengan Office Authoring Language and Proofing. Sama seperti tadi, teman-teman bisa add a language, lalu scroll ke bawah dengan tambahin Indonesia di dalamnya. Nah, ini dia. Ini udah saya tambahin juga. Lalu add ya. Nah, setelah itu dia bakal langsung install. Dia bakal ngebuka pop up yang pernah teman-teman mungkin nanti temuin. Dia bakal ngebuka pop up Microsoft Click to Run untuk ngedownload aplikasi ada ngedownload bahasa Indonesianya. Ya. Nah, setelah ngedownload nanti teman-teman bakal diminta untuk nge-close aplikasinya lalu dibuka lagi untuk melihat apakah hasil downloadnya sudah
terpasang di dalam aplikasi Word kita atau belum, itu dia. Nah, ketika udah dibuka lagi, nanti teman-teman bakal nemuin bahwa bahasa Indonesia sudah terpasang di aplikasi Word. Nah, seperti yang saya sudah contohkan di sini. Itu teman-teman klik OK aja. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman udah bisa buka dokumen teman-teman yang menurut ejaannya itu ada yang salah atau beberapa kata ada yang nyempil tapi teman-teman nggak tahu itu letaknya di mana. Nah, di sini saya udah coba kasih contoh kalimat dengan menggunakan platform ChatGPT. Saya coba dia minta untuk bikin sebuah kalimat yang di dalamnya beberapa typo. Seperti sini, saya suka makan nasi goreng, bukan goreng ya. Di sini saya coba kopas. Nah, ini dia. Udah di sini pertama lah seperti biasa ya, kita atur supaya terlihat seperti dokumen beneran gitu ya. Padahal ini cuma tes doang. Times New Roman, font size-nya 12 dengan allegiance-nya justify. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah ubah ya ke bahasa Indonesia, di mana proofing language tadi, set proofing language, yang selanjutnya teman-teman ubah di sini set proofing language itu ke Indonesian. Ketika ada proofing language-nya udah keinstall, dia bakal checklist nih. Kalau misalkan belum keinstall, dia nggak bakal ada tanda checklistnya. Dia cuma ada tulisan Indonesia doang. Oke, lalu teman-teman klik OK. Setelah klik OK, teman-teman silakan cek di pojok kiri bawah. Ya, ini dia yang saya kursorin nih. Saya gerakin kursornya. Pojok kiri ini. Ini bakal keubah ke bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ketika ubah ke bahasa Indonesia, kita tinggal klik buku yang ada tanda silang di sebelah kiri ini. Nah, kenapa ini tanda silang? Artinya ada beberapa ejaan yang salah dan belum diperbaiki. Ada indikasi ejaan yang typo atau segala macamnya yang perlu kita perbaiki di dalamnya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita tinggal klik aja. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat di sebelah kanan tab ini muncul spelling atau ejaan yang harusnya itu diberi saran. Kayak misalkan di sini ada tisu dengan S double, tapi di sini tisunya dengan S single atau S-nya satu aja ya. Lalu bisa teman-teman di sini lihat ada ignore orange, ignore all, add, change, change all. Ini beberapa tindakan yang bisa kita lakuin terhadap ejaan yang udah ditemuin ini. Lalu di bawah sini ada bahasa Indonesian tadi. Kalau itu kita pilih bahasa Indonesian ya. Oke, selanjutnya di sini kita perlu perbaiki apakah tisu atau S double ini merupakan bahasa yang salah. Ketika emang benar-benar salah, itu teman-teman bisa pilih dua pilihan ini, change atau change all. Change ini untuk mengubah satu kalimat yang sedang kita temuin ini aja. Tapi kalau change all, ketika memang ada tisu dengan double S lagi di bawahnya, itu bakal ikut keubah juga. Nah, kita nggak mau udah kerja dua kali untuk hal ini, maka dari itu kita pilih change all aja. Nah, dia langsung keubah dari tisu double S-nya jadi tisu. Selanjutnya yaitu teman-teman temuin kalimat di berikutnya, tolong pesankan. Pesankan ini kurang baku ini, harusnya kan pesankan ya. Nah, ketika Word mendeteksi ada kalimat yang typo atau tidak baku, dia bakal ngasih saran untuk diubah. Kalau misalkan teman-teman nemuin bahwa beberapa kalimat itu tuh udah tepat banget, gak harus diubah, nah teman-teman bisa pilih 3 tindakan di atas ini. Ada ignore orange, ignore all, dan add. Nah, ignore orange ini untuk teman-teman yang mungkin ada temuin satu kalimat aja. Misalnya teman-teman ada lagi satu kalimat di bawahnya nggak mau diubah, ya udah pilih ignore orange saja. Tapi kalau misalkan ignore all, kita pilih itu kalimat yang sama di atas atau kalimat yang sama telah dipilih, ke bawahnya juga ikut bakal diubah. Itu dia. Nah, untuk add ini teman-teman, kalau misalkan ada beberapa kalimat yang menurut teman-teman sebenarnya benar tapi nggak ada di spelling ini, nah teman-teman bisa tambahin add di dalamnya. Ini mengindikasi bahwa ada kata yang belum masuk ke dalam kamus bahasa Indonesianya Word. Itu dia. Tapi di sini kita ketahui ya bahwa yang benarnya itu pesankan, bukan pesankan. Kan nggak mungkin dalam bahasa Indonesia pesankan dong gitu. Itu mah kurang baku. Oke, maka dari itu kita langsung change all aja. Nah, sama ini mobilnya terlalu cepet, harusnya kan cepat ya. Ini beberapa pilihan yang bisa teman-teman lihat. Cepat, copet, cupet, ceper, cepek. Nah, teman-teman bisa pilih nih salah satunya nih.
pengen diubahnya ke dalam kalimat apa. Kan paling tepat itu cepat ya, kan nggak mungkin dari cepet jadi copet. Oke, change all. Dia punya sebuah cahaya. Nah, ini ada typo nih, bukan kalimat baku, melainkan ini merupakan typo. Dia perlu tambahin lagi sebuah ya. Nah, di sini ada beberapa saran, ada sembuh, sebut, subuh, shibuh. Nah, ini kan yang paling tepat adalah sebuah, nggak mungkin dong sebuah jadi sembuh. Tapi tinggal teman-teman cocokin aja ya, ini masuknya ke dalam kalimat apa. Karena kan kita juga perlu tahu dulu kalimat berikutnya itu apa. Kita change all, perpustakaan. Nah, ini juga typo, harusnya perpustakaan. Change all, pulau. Ini typo ya, double A. Nah, bahkan di dalam sebuah spelling juga itu menyediakan dua opsi. Yang pertama menggunakan kapital dan yang kedua tidak menggunakan kapital. Kalau misalkan ada kalimat yang harusnya tidak menggunakan kapital, ya kita tinggal milih kalimat ini yang pertama. Change all. Di luar. Ini harusnya udah tepat ya. Nah, ini dia yang seperti saya bilang. Ini udah tepat nih di luar, tapi si spelling word ini mengindikasi bahwa ini tuh masih salah gitu. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya pengen tetap aja, maka dari itu kita pilih ignore orange. Kemana? Nah, ini juga masih sama, ignore orange. Nggak mungkin dong kita pakai imbuhan ke mana gitu. Ignore orange. Kami butuhkan. Sama, ini juga sebenarnya tepat ya, tapi dia mendeteksi bahwa ini salah. Nggak apa-apa, ini untuk saran aja sebenarnya. Ignore orange. Nah, ini dia kurang baku nih. Kemarin itu kan harus kemarin ya. Ini dia perlu kita ganti menjadi kemarin. Change all, pergi ke pantai, masih sama seperti tadi. Change lucu. Wah, ini U-nya banyak banget nih. Ini bisa diganti dengan lucu aja, tapi dia bisa nambahin lucuku, lucumu. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada pilihan, ya kita perlu nambahinnya secara manual, mau nggak mau ya kan. Jadi lucu. Nah, itu dia aja. Lanjut. Nah, setelah kita ganti manual dia bakal ketutup ya, tapi kita nggak apa-apa, klik resume aja. Nah, ya, minuman dingin di toke, harusnya toko ya, tinggal ganti aja toke, dingin di toke. Change all. Liburan. Nah, ini ganti juga liburan. Terbaru bukan terbaru. Nah, kunciku, tidak dapat menemukan kunciku. Ini udah tepat ya, tinggal kita ignore saja. Ini pun, nah ini beberapa saran, salah satunya pakai imbuhan. Ini coba kita ganti imbuhannya menjadi ini pun. Dengan jadi dengan. Lobang jadi lubang. Kacamataku masih sama, ignore orange. Permainan, harusnya permainan. Kebingungan. Spelling and grammar check is complete. Tapi di sini teman tahu nggak? Ada yang belum kecek. Itu kalimat paling pertama. Ya, ini yang tadi kita temuin. Saya suka makan nasi goreng. Nah, hal ini terjadi tuh karena beberapa kalimat udah kita cek sebelumnya, tapi kita malah ke ignore gitu dia. Itu perlu teman-teman waspadai juga ya, karena dia ngedeteksinya itu nggak secara menyeluruh kadang. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman punya dokumen yang benar-benar baru, itu dia bakal ngecek secara keseluruhan, beneran. Tapi ini karena berhubung tadi udah pernah saya buka, jadi dia bakal ngeceknya itu ke loncat. Nah, ini tinggal kita ubah aja, harusnya goreng jadi goreng, panas ini menjadi panas. Ya, jadi seperti itulah buat teman-teman yang pengen ngecek spell atau ejaan yang ada di aplikasi Word. Sekiranya teman-teman pengen beri masukan ke dalam sebuah video ini, kami sangat terbuka atas masukan yang teman-teman berikan. Tapi di sini kami juga coba untuk mengedukasi teman-teman yang saat ini sedang belajar penggunaan aplikasi Word dan juga membuat sebuah dokumen. Baik, saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.